Daun jeruk adalah salah satu daun yang kita butuhkan bagi ibu-ibu yang sering memasak di dapur. Bahkan untuk manfaat kesehatannya pun ada. Ternyata ada cara-cara khusus dan tips dan triknya supaya pada waktu kita memanen tidak menimbulkan tanaman yang kita tanam itu menjadi mati. Seperti apakah itu? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai supaya kita masih bisa memanen daun jeruk berkali-kali dari tanaman yang kita tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Pagi ini Cece Petani Kantoran mau memanen salah satu tanaman daun yang betul-betul ibu-ibu biasanya membutuhkan banget ya teman-teman. Pasti teman-teman kita sebagai ibu rumah tangga, emak-emak yang suka memasak itu membutuhkan daun ini, yaitu daun jeruk. Dimana kalau makanan atau papasakan ya kalau orang Sunda mah itu membuatnya menggunakan daun jeruk sebagai salah satu tambahan bumbunya, ataupun misalnya kita bikin rempeyek atau gorengan lainnya menggunakan daun jeruk purut, itu akan berbeda banget gitu karena wangi banget dan banyak khasiatnya. Jadi menambahkan daun jeruk ya kepada masakan kita atau olahan kita akan membuat lebih wangi, berbeda juga rasanya. Nah, bagi teman-teman yang mempunyai tanaman jeruk purut seperti saya, ternyata ada tips-tipsnya bagaimana cara memanennya dengan benar ya, tepat ya istilahnya, supaya sesudah kita panen daun jeruk ini atau tanaman jeruknya ini tidak mati, jadi bisa menghasilkan atau bisa kita panen untuk kebutuhan kita berikutnya. Bagaimanakah? Yuk kita sama-sama ikut Cece Petani Kantoran ya. Jadi pagi ini kita kalau saya kan ada tanaman salam dan daun jeruk, dua tanaman yang daunnya kita butuhkan untuk memasak. Jadi kalau memasak butuh, nggak usah beli, tinggal ngambil aja ke belakang ya. Saya menanamnya di belakang dan tidak membutuhkan lahan yang luas, ini hanya sekitar berapa senti ya. Ini di lokasinya di belakang, kita dekat dapur supaya mudah juga untuk menyiramnya. Jadi yang kita panen itu jangan yang posisi di bawah ini nih. Nah ini kan ada posisi di bawah ya. Nah ini jangan kita lakukan di posisi yang ini nih, dipotongnya ini. Tapi yang kita lakukan pengambilannya daun jeruk purut ini kita ambil yang atas aja nih ya teman-teman, ini yang atas. Jadi ini posisinya yang di atas. Tentu teman-teman yang terbiasa memasak bisa membedakan mana daun jeruk yang untuk memasak dan yang tidak bisa gunakan untuk memasak. Jadi kita akan ambil ya, saya udah siapin nih karena nanti untuk keperluan di dapur. Mengambil seperlunya aja, jadi saya tidak perlu menyimpan di kulkas. Walaupun salah satu tipsnya apabila kita ingin menyimpannya adalah di kulkas, jadi biar segar. Bahkan saya tinggal ngambil aja karena dengan menanam selain membuat kita mudah, menghemat juga karena ini tanaman yang nggak ribet, nggak perlu dipupuk yang menyusahkan dan perawatan yang sulit. Jadi saya sarankan kita tanam aja satu, itu sudah cukup untuk kebutuhan masak kita sehari-hari. Jadi seperti ini ya teman-teman. Ini yang bagian atasnya nih, bagian atasnya kita potong supaya jelas ya. Jadi bukan yang bagian bawah ini, tapi yang di sini. Ini jadi semacam pruning ya. Kalau pada tanaman cabai di video sebelumnya ini semacam pruning. Segini cukup ya untuk kebutuhan memasak nih. Nah, segini aja ini sudah cukup nih kebutuhan kita untuk memasak hari ini. Bisa kita gunakan untuk memasak dan nanti tanamannya ini tidak akan mati.
tapi justru akan bertambah cabangnya insya Allah ya teman-teman. Jadi ini yang bekas kita potong, jadi jangan posisi yang di sini nih, posisi yang di bawah, untuk menghindari tanamannya ini mati. Nah, daun jeruk yang kita dapatkan ini cukup segar dan banyak manfaatnya. Apa saja manfaat dari daun jeruk purut bagi kita selain untuk memasak? Ini dia manfaatnya. Aromanya yang khas banget kalau kita menggunakan daun jeruk pada masakan kita, dan ternyata selain membuat masakan kita menjadi lebih istimewa dan cita rasanya menggugah selera, banyak banget manfaat kesehatannya. Jadi aku nggak ragu membeli seharga 30.000, kemudian menanamnya di area yang tidak terlalu luas, maka kita bisa mendapatkan segudang manfaatnya. Cukup ya segini untuk kebutuhan hari ini. Daun jeruknya mau kita pakai untuk memasak apakah hari ini, mau nasi jeruk, mau rempeyek, ataupun buat goreng tempe, oncom. Ini enak banget ya guys. Sekian dulu ya teman-teman mengenai cara yang tepat untuk memanen daun jeruk purut supaya tanaman kita tidak mati ya. Tanaman yang kita tanam ini akan tetap berkembang, bahkan bisa kita nanti menanam lagi untuk tanaman jeruk purut berikutnya, bisa diberikan ke teman-teman, tetangga, atau saudara supaya mereka pun bisa merasakan memanen daun jeruk dari tanaman sendiri. Seperti apa itu bisa diikuti di video Cece Petani Kantoran yang lain. Nah, untuk kali ini kita memasak. Yuk teman-teman, silahkan menggunakan daun jeruk yang sudah kita panen ini yang segar, tinggal ke dapur buat sarapan, makan siang, makan malam. Yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, Cece Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.